yang melintasi kota Tangerang. Selama ratusan tahun, pedagang Tionghoa memanfaatkan aliran Sungai Cisadane dari pesisir Laut Jawa untuk berlayar ke pedalaman daerah Tangerang. Sebelum disebut Cisadane, sungai ini dulu bernama Sadane. Kata Sadane jika diartikan dalam bahasa Sanskerta berarti istana kerajaan. Menurut catatan sejarah abad ke-16, banyak sekali kapal dagang kecil yang memasuki muara Cisadane di pesisir Laut Jawa untuk berlabuh ke Tangerang. Selain itu, daerah Mauk, Kedaung, Sawat, Kampung Melayu, dan Teluk Naga masih berupa rawa-rawa, sehingga muara Cisadane masih dekat Tangerang. Acara yang diadakan di Sungai Cisadane juga dimanfaatkan untuk perayaan festival lokal di Tangerang. Festival tersebut adalah Festival Cisadane yang selalu ramai dikunjungi setiap hari. Acara tersebut diselenggarakan. Jadi begitulah cerita dan sejarah mengenai Sungai Cisadane yang sangat dekat dengan kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang jembatan Berendeng. Jembatan kaca atau yang disebut dengan jembatan Berendeng merupakan jembatan yang menghubungkan wilayah, yaitu wilayah Medan Makassar dengan Gerendeng yang berada di Kecamatan Kerawani, Kota Tangerang. Disebut jembatan kaca karena jembatan ini uniknya terdapat bagian yang terbuat dari kaca, namun tidak seluruhnya, hanya di bagian sisi kanan dan sisi kiri jembatan. Jembatan kaca ini berada di atas Sungai Cisadane dengan ketinggian 5 meter dari permukaan sungai. Bagian yang terbuat kaca memiliki luas 7 kali 2,5 meter dengan muatan paling banyak 60 orang yang masing-masing memiliki beban maksimal 80 kg. Jembatan ini tidak hanya sebagai jalanan umum saja, namun menjadi tempat wisata karena selain tempatnya yang bagus untuk berfotoria, di hari libur tempat ini juga dapat digunakan untuk tempat bermain. Dapat dinikmati pagi atau sore hari tanpa dipungut biaya, karena jembatan ini adalah fasilitas umum. Karena lokasinya yang strategis, tempat ini sudah diakses oleh berbagai jenis kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan sejarah bendungan yang dibuat era tahun 1920-an oleh pemerintah kolonial Belanda ini sampai sekarang masih berfungsi dengan baik, membendung Sungai Cisadane yang menambah kota Tangerang. Bendungan ini dibangun pada awal abad ke-20-an, tepatnya antara tahun 1921 sampai 1930. Sebagai bentuk
sebagai bentuk manifestasi politik etis atau balas budi yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia, dan Tangerang yang dijadikan salah satu benteng atau Tangerang Kota pertahanan oleh Belanda selain menjalankan politik etis tersebut. Juga sangat logis membangun infrastruktur di wilayah pertahanan mereka. Bendungan Pintu Air 10 sampai dengan saat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Tangerang, khususnya kota Tangerang. Perbaikan tambal sulam pun kerap dilakukan agar bangunan cagar budaya ini tetap kokoh. Saat ini pengolahan bendungan tersebut menjadi wewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSCC. Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Perbaikan yang pernah dilakukan menurut data yang dihimpun dari antara rehabilitasi hubungan tersebut terakhir dilakukan pada 2019 lalu dengan menelan dan sebanyak 90 miliar. Selain itu, bendungan yang berada di lintasan Sungai Cisadane ini juga menjadi sumber air baku bagi wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang universitas pertama di Banten, yaitu Universitas Islam Syekh Yusuf. Pada tahun 1966, situasi Tangerang demikian bergejolak dengan adanya pemberontakan G30 SPKI. Pada waktu itu, kekuatan sosial yang ada di Tangerang, khususnya mereka yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pelajar yang dikoordinir oleh Himpunan Warga Mahasiswa Tangerang atau HIWAMATA, bersama-sama kekuatan ABRI dan masyarakat yang ada di Tangerang bersama-sama membantu menumpas sisa-sisa pemberontakan tersebut sehingga situasi Tangerang tetap aman dan kondusif. Dalam demikian kondisi semacam itu, para pemuda Tangerang yang akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi mengalami kesulitan karena harus pergi ke kota besar di luar Tangerang yang tentu saja memerlukan biaya besar. Dengan latar belakang tersebut dan didorong dengan semangat patriotik, para pemuda yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa atau KAMI pun tergugah dan akhirnya berupaya mencoba menggoreskan pena untuk mengukir sejarah bagi Kabupaten Tangerang, yaitu dengan merintis berdirinya sebuah perguruan tinggi yang pertama dalam sejarah Tangerang dan juga Banten. Gagasan berdirinya perguruan tinggi di Tangerang dicetuskan oleh mahasiswa yang kuliah di Jakarta, yaitu Muhammad Astari, Muhammad Tamrin, dan Muhammad Sani Iskandar. Pada tanggal 13 Maret 1966 dibentuklah panitia persiapan pendirian Universitas Islam Syekh Yusuf Jabal Tangerang. Dengan bekerja keras, panitia persiapan yang pertama di Tangerang. Alhamdulillah, dengan ridho dan izin Allah, Universitas Islam Syekh Yusuf Cabang Tangerang berdiri pada tanggal 14 April 1966. Pada tanggal 10 November 1966, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang mulai perkuliahannya. Yang pertama diresmikan oleh Bupati Kabupaten Tangerang atas nama Pak Muhyiddin dengan membuka satu fakultas, yaitu HESP atau Hukum, Ekonomi, Sosial, Politik. Gedung Universitas Islam Syekh Yusuf
Yang pertama, pemberian dari pemerintah Kabupaten Tangerang ialah gedung SMA Baperki di Babakan Ledeng Umis yang sekarang digunakan oleh SLTPN 17 Tangerang. Mahasiswa pertama yang masuk UNIS Tangerang berjumlah 219 orang, terdiri dari 139 orang jurusan hukum, 46 jurusan ekonomi, dan 34 orang jurusan sosial politik. Tumbuh dan berkembangnya UNIS Tangerang tidak terlepas dari perhatian pemerintah, daerah, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini terbukti bahwa sejak berdirinya UNIS senantiasa mendapat bantuan dari aparat pemerintah daerah, baik selaku pribadi maupun secara kedinasan, juga dari para pengusaha yang bermukiman di wilayah Tangerang.